Oke, sekarang semuanya perhatikan ya. Kita masuk ke materi baru. Materi kita hari ini tentang umumnya kalau setiap orang ingin membuka usaha, maka ditemukan masalah tentang modal. Jadi di sini judulnya adalah masalah dalam pencarian modal. Jadi mengenai masalah dalam pencarian modal ini penting untuk mendanai setiap operasional usaha kita. Itu ya. Setiap usaha itu belum tentu modalnya sama. Ya, tergantung dari seberapa banyak yang harus diadakan yang membutuhkan biaya. Jadi di sini ada 5 poin tentang masalah yang berkaitan dengan modal yang sering dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Yang pertama itu adalah kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan. Ya. Jadi sebenarnya gini ya. Kalau kalian ingin terlibat ikut menanam modal dalam satu usaha, ya misalnya teman kalian punya usaha misalnya produksi sepatu misalnya, gitu ya. Kapanpun bisa jadi teman kalian ini akan kekurangan modal pada saat usaha itu sudah berjalan. Bisa jadi karena permintaan tinggi sehingga produksi harus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan. Apalagi di dalam ekonomi, setiap pelaku usaha diwajibkan secara paksa untuk meningkatkan produksinya untuk memenuhi jumlah permintaan. Ya, jadi ini sebenarnya kalau permintaan meningkat ini peluang, jadi harus bisa dipenuhi supaya bisa mencapai laba yang lebih banyak. Karena biasanya semakin banyak permintaan maka semakin banyak laba. Tetapi itu tadi, semakin banyak permintaan maka semakin banyak produksinya. Semakin banyak produksi maka sudah pasti anggaran untuk pembelian bahan baku dan lain-lain ini perlu ditingkatkan. Nah, pada saat itulah pelaku usaha itu, teman kalian itu membutuhkan tambahan modal. Nah, di sini jika kalian ingin ikut menanam modal di satu usaha itu, maka yang perlu dipelajari dari awal itu ada tentang kinerja perusahaan, kinerja usahanya. Bagaimana sih kondisi permintaan produk di usaha itu selama ini untuk beberapa periode misalnya, ya. Bagaimana produksinya. Jadi bisa jadi kalian akan ikut menanam modal atau menolak untuk menanam modal di usaha itu, tergantung kinerjanya. Kalau kinerjanya meningkat, maka ini peluang bagi kalian dan kalian bisa ikut menanam modal. Karena penanaman modal diharapkan tentunya menghasilkan laba maksimal. Gitu ya. Jadi termasuk di sini kalau berkaitan dengan kinerja, kalian harus mengetahui resiko dari menanam modal di usaha itu. Ya, semakin tinggi resiko maka semakin rendah menghasilkan laba. Semakin tinggi resiko maka pengembalian modal pun semakin berisiko gitu. Maksudnya pengembalian modal kemungkinan tidak berhasil. Jadi kalau tidak berhasil pengembalian modal, tentu labanya juga tidak berhasil. Jadi pelajari dulu, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Karena laporan keuangan itu berisi informasi tentang kinerja satu usaha. Ya, pelajari dulu laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan itu disebut informasi yang yang akurat. Tetapi tergantung dari siapa yang membuat laporan keuangan itu. Kalau internal usaha itu maka itu diragukan. Jadi harus ada yang tidak berpihak kepada satu usaha itu, ya, supaya benar-benar menghasilkan laporan tentang kinerja perusahaan secara murni. Misalnya karyawan yang membuat laporan keuangan itu diragukan ya. Tapi kalau misalnya akuntan publik yang melakukannya, yang menyusun laporan keuangan itu,
maka tingkat kepercayaan itu bisa tinggi di situ. Karena biasanya akuntan publik ini tidak memihak. Itu ya. Resikonya banyak ini, bisa jadi resiko kerugian. Nah, pelajari resiko kerugian, jangan untungnya aja dipelajari. Ya, harus tahu juga resiko tentang kerugian. Ya, jadi ini berkaitan dengan pengembalian modal dan berkaitan dengan laba, berkaitan dengan kerugian, ya, untuk mempelajari kinerja ini. Kemudian kalau laba dan tingkat pengembalian investasinya rendah, maka jangan menanam modal, tidak boleh. Karena nanti bisa jadi setelah kalian menanam modal, itu modalnya itu tidak semua kembali. Ya, jadi harus pelajari dulu. Jangan asal nanam modal aja. Jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh pemilik usaha itu. Pelajari dulu, bila perlu survei langsung, ya, di produksinya, di pemasarannya bila perlu, ya. Kemudian kegagalan yang kedua yaitu kegagalan untuk menindaklanjuti. Jadi di sini kegagalan untuk menindaklanjuti adalah alasan bagi kegagalan perusahaan mendapatkan modal. Umumnya perusahaan melakukan kontak awal tanpa mempersiapkan memorandum penempatan pribadi. Wira swastawan hendaknya tidak mendekati investor dengan cara yang mendadak. Pendekatan tersebut akan menimbulkan kesan negatif ke arah manajemen perusahaan yang memperlihatkan kurangnya kemampuan untuk menggunakan modal atau ekspansi modal secara efisien. Nah, ini dia, ya. Penggunaan modal itu harus hati-hati. Jangan berlebihan. Penggunaan modal itu harus seperlunya. Makanya harus ada perencanaan untuk alokasi anggaran yang sudah ada. Jadi, misalnya kalian punya modal nih. Modal ini harus direncanakan dulu sebelum alokasi. Diprioritaskan kepada yang perlu, yang mendesak, yang penting. Yang tidak perlu jangan. Nah, itu bisa menyebabkan pemborosan, ya. Jadi penggunaannya itu harus hati-hati, harus sehemat mungkin. Karena kalau modal ini habis, belum tentu kita bisa mendapatkan modal lagi, gitu ya. Jangan sampai nanti ada hutang untuk supaya mendapatkan modal. Misalnya pinjam uang ke bank, karena hutang ini menjadi beban usaha, gitu ya. Dan gara-gara utang ini nanti usaha itu sulit untuk maju karena anggaran menjadi terbatas, ya. Jadi kalau mau cari dana itu dimulai sejak awal. Biasanya diperlukan 2-3 bulan untuk mencari sumber, ya. Sumber itu maksudnya mencari investornya. Jadi kalau misalnya saya punya usaha, saya kekurangan anggaran, untuk mencari investor itu butuh waktu, nggak bisa cepat, nggak bisa dadakan, gitu ya. Jadi kalau mau mencari investor itu pun harus benar-benar investor yang memang memang punya komitmen dalam dunia bisnis, ya. Kemudian banyak perusahaan yang mengabaikan waktu untuk melakukan perundingan yang berhasil. Nah, tadi perundingan antara pelaku usaha itu dengan calon investor ini bisa gagal, ya. Bisa gagal untuk mendapatkan investor, meyakinkan investor bisa gagal. Jadi hati-hati, mencari investor itu tidak bisa dadakan. Kemudian pengalokasian anggaran itu harus hati-hati untuk menghindari pemborosan. Jadi harus sehemat mungkin, seperlunya, itu ya. Hindari pengeluaran tidak perlu. Pembelian bahan baku itu harus sesuai dengan produk apa yang mau diproduksi, itu ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengalaman atau ketajaman bisnis, ya. Kurangnya pengalaman atau ketajaman bisnis. Ya, ini bisa jadi misalnya untuk pemula yang ingin berkecimpung di dunia bisnis.
Seorang investor hanya ingin berhubungan dengan keberhasilan individu dari tim manajemen. Kurangnya kepercayaan investor mungkin timbul dari sikap bahwa bakat manajemen adalah promosi, bukan operasi. Nah, ini dia ya. Kalau mengiklankan, menawarkan, meyakinkan jago, giliran dapat anggaran untuk biaya operasional, nah ini gitu ya. Jadi jangan hanya mikirkan iklan aja, tapi harus bisa untuk operasionalnya, menguasai ya. Ada juga misalnya parahnya seperti ini, ada pelaku usaha itu produksi jago, sebanyak mungkin produksinya dia bisa, kualitasnya bagus, tetapi tidak bisa memasarkan, akhirnya modal terpendam ya, tak bisa menjual produk, tak bisa menguasai ilmu pemasaran. Nah ini juga, ini seperti ini dialami oleh para pemula atau kurangnya pengetahuan tentang manajemen gitu ya. Ya, jadi bisa jadi dengan kurangnya pengalaman kita sebagai pelaku usaha, maka investor jadi ragu, takut modalnya nggak kembali. Apalagi kalau seandainya investasi dalam jumlah besar, misalnya investasi di perusahaan yang punya badan hukum, nah ini lebih besar lagi biasanya investasinya. Nah ini bisa jadi tidak ragu. Kenapa? Nah, pemilik usaha itu manajemennya tidak gigih ya, tidak gigih, kemudian tidak jujur, tidak kreatif, tidak inovatif ya, kemudian rendahnya pengetahuan ya, terutama untuk pemula. Nah ini dia ya. Jadi kalau kita ingin berkecimpung di dunia bisnis, kalau kita juga ingin mencari investor, harus kita punya pengalaman di bidang bisnis. Jadi kalau kalian misalnya mau investasi ke satu usaha, harus tahu dulu usaha itu sudah berapa lama berdiri, siapa yang menjalankannya, pengalamannya sampai di mana, itu pelajari. Rekodnya harus dipelajari dari awal ya, kinerjanya bagaimana, kemudian pemasarannya bagaimana, mitranya siapa, sumber bahan bakunya dari mana saja ya, pasar yang dimasuki selama ini di mana saja ya, itu dia harus tahu semua, jangan asal tanam modal aja. Jadi di sini tidak, kalau dalam hal investasi tidak ada yang namanya teman baik, tidak ada saudara, tidak ada ya, harus profesional gitu ya. Atau misalnya ini usahanya ini milik mantan siapa ya, si Brian mungkin ya, itu nggak bisa, nggak ada seperti itu, nggak boleh, harus profesional, pelajari kinerjanya. Kemudian yang selanjutnya adalah, poin selanjutnya dari kegagalan itu adalah tentang preferensi dari pemodal ya, preferensi dari pemodal. Kesulitan yang diuraikan adalah berasal dari proyek atau manajemen. Tidak semua kegagalan kesepakatan disebabkan kelemahan pada usulan bisnis. Banyak masalah yang berkaitan dengan pemodal yang menyebabkan kegagalan tercapainya kesepakatan. Di antaranya, satu, kesepakatan yang disetujui terlalu kecil ya. Jadi sebenarnya kalau bagi investor ya, bagaimana modal ditanam itu bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal gitu ya, itu bagi investor. Karena investor yang dilihat dia adalah peluangnya bagaimana dan ancamannya apa ya.
Udah Pak? Iya. Penggunaan dana investasi yang dipertanyakan oleh investor, misalkan sejumlah besar dana investasi digunakan untuk pengiklan produk yang belum teruji, gitu ya. Jadi termasuk produk juga menjadi pertimbangan investor. Apakah produk ini diminati oleh masyarakat atau tidak? Apakah produk ini memiliki standar kualitas atau tidak? Jadi harus ada standar kualitas produk, gitu ya. Apalagi untuk ekspor itu wajib ada standar kualitas, ya harus ada standarnya. Nah, masalahnya umumnya di usaha kecil ini produk ini tidak diuji standar kualitasnya, gitu ya. Jadi harus ada standar kualitas walaupun di usaha kecil. 2. Kelompok pemodal tidak menyukai bidang investasi. Nah ini dia ya, kelompok pemodal tidak menyukai bidang investasi. Perusahaan mungkin beroperasi pada industri yang berfluktuasi. Perusahaan bergantung pada tawaran kompetitif. Nah ini dia ya. Fluktuasi itu artinya berubah-ubah atau tidak tetap, gitu ya. Kemudian 3, terlalu banyak masalah. Nah, terlalu banyak masalah yang perlu dipecahkan secara langsung sebelum investasi yang tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan disepakati. Yaitu dia ya. Kalau usaha ini punya masalah, ini menjadi pertimbangan investor apakah akan ikut menanam modal atau tidak menanam modal, gitu ya. Kemudian pada saat perundingan untuk investasi ini lebih banyak masalahnya daripada tidak ada masalahnya. Nah itu dia ya. Jadi investor ini singkatnya, kalau menanam modal dia ini mau plong aja, jangan ada masalah, karena berkaitan dengan keamanan dana yang dia investasikan, apalagi dalam jumlah besar, ya. Yang terakhir, poin terakhir untuk kegagalan itu tadi yang mencari modal tadi, kurangnya hubungan dengan sumber pemodal, ya, kurangnya hubungan dengan sumber pemodal. Banyak pemodal menempati kantor yang tidak mempunyai papan nama, nomor telepon, dan tertutup terhadap publisitas. Nah ini yang nggak boleh ya. Dia tertutup. Kenapa? Menghindari pajak umumnya ini ya. Menghindari pajak, maksudnya menghindari pembayaran pajak, apalagi pembayaran pajak itu dalam jumlah besar ya. Jadi setiap pelaku usaha itu punya kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Nah ini yang dihindari. Jadi ini gak usah heran ya, ini banyak terjadi seperti ini. Keadaan semacam ini akan mempersulit wiraswastawan menemukan pemodal bagi usaha barunya. Nah ini dia. Jadi untuk calon investor itu dia mau formal itu artinya resmi. Jadi harus di depan usaha itu harus ada papan nama, nomor telepon ya, kemudian harus terbuka terhadap publisitas, gitu ya. Jadi harus komplit ini ya, harus komplit informasinya kepada calon investor, gitu ya. Investor tidak mau ada yang ditutup-tutupi, jadi sifatnya harus resmi, gitu ya. Oke, itu lebih kurang 5 poin tentang tentang masalah dalam pencarian modal, gitu ya. Nah pasti sini ada pertanyaan bahwasanya, Pak, kalau seandainya modal kurang kenapa harus cari investor? Kenapa nggak minjam uang ke bank aja misalnya, atau menjual sebagian aset? Nah kalau seandainya pinjam uang ke bank dalam arti singkat adalah berhutang, maka sebaiknya ini dihindari ya, karena bisa menjadi beban usaha dan bisa menyebabkan kesulitan usaha itu untuk maju, karena untuk maju itu butuh dana, apalagi pada saat meningkatnya permintaan, produksi harus ditambah ya. Nah ini nggak bisa bertambah,
biaya produksi, karena harus ada angsuran pinjaman yang harus dibayar kepada bank misalnya ya. Kemudian kalau menjual aset ini sebenarnya tidak kalau bisa dihindarkan ya, karena suatu hari aset itu akan dibutuhkan. Jadi jangan sedikit-sedikit menjual aset, jangan. Kemudian jangan sedikit-sedikit pinjam uang. Cari siapa orang yang menanam modal, mereka dapat persentase keuntungan misalnya, atau pembagian hasil misalnya ya. Misalnya keuntungan dari total keuntungan 100% ya, untuk sekolah sekian persen, untuk pemilik usaha sekian persen. Jadi harus ada persentase yang jelas gitu ya. Nah, kalian ini dalam satu kelas ini ya bisa seperti itu. Misalnya kalian membangun usaha bersama, bisa seperti itu ya. Oke, perhatikan semua ya, perhatikan semua. Cenggondo, perhatikan dulu. Kestin, perhatikan dulu. Di sini dari 5 poin tadi ya, kegagalan dalam mencari modal. Dari 5 poin tadi kalian jelaskan melalui contoh kasus. Misalnya kalian punya satu usaha ya, ingin mendapatkan investor ya, ceritakan 5 poin tadi dalam contoh kasus itu secara detail gitu ya. Kemudian dikumpul di email ya, email yang pernah saya kasih terserah yang mana, dikumpul jam 20.45 di email. Lewat 1 detik saya anggap tidak dikumpul dan tidak ada nilai itu ya. Kemudian materi hari ini ya tentang tugas yang saya kasih tadi nanti kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya, Zoom kalau ada jumpa ya. Nah, nanti kalian presentasikan ya. Ingat ya, dibuat secara detail contoh kasus di 5 poin itu, ceritakan dalam contoh kasusnya. Saya minta diceritakan secara detail, jangan asal buat. Kalau asal buat nanti nilainya pun asal jadinya gitu ya. Kan kebiasaan kadang-kadang mahasiswa nih kalau disuruh buat tugas apa adanya disajikan. Nah, begitu nanti nilainya apa adanya nanti disajikan, mukanya kayak orang kena omikron ya. Oke, saya tunggu jawabannya di email untuk kuliah Zoom-nya sampai di sini ya.